Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya di Alpha server kita kedatangan hero baru lagi yang kode name-nya itu adalah Iggy. Nah, sedangkan untuk nama aslinya itu gue nggak tahu cuy. Nah, ini dia animasi entrance dari Iggy. Dan secara desain dia ini kayak vampir ya. Cuman kenapa nggak dirilis pas bulan Oktober aja ya, biar sama-sama kayak Halloween gitu loh. Kemudian di sini dia punya jubah yang ada matanya, dan kalau misalnya di in game ini matanya itu bisa ngedip cuy. Dan sekarang gue udah berada di practice mode, dan ini dia tampilan dari Iggy di in game ya. Dan kalian bisa lihat tuh, jubahnya bisa ngedip cuy. Tuh. Dan ini grafiknya belum mentok kanan ya, soalnya di HP gue yang ini nggak bisa mentok kanan cuy. Nah, karena di sini skillnya itu belum ada, penjelasan skillnya itu belum ada, jadi di sini gue bakal coba ambil dari Iggy yang di King of Glory cuy. Nah, yang pertama di sini Iggy dia nggak pakai mana, tapi pakai Rage atau Rage atau Fury yang ada di bawah HP-nya cuy. Dan kemudian juga ada 3 stack yang ada di bawah HP-nya. Kalau misalnya tuh ada 3 stack warna putih. Nah, selanjutnya untuk skill pasif, setelah kita menggunakan skill dan kena musuh kayak gini, maka bakal muncul tanda di atas kepala musuh. Kalau misalnya tuh entah itu mata atau bulan lah ya. Nah, kalau seandainya kita ke basic attack musuh yang ada tanda, maka bakal ngasih bonus magic damage di basic attack kita. Dan itu nggak cuma sekali doang ya, tapi selama tandanya ini masih ada cuy. Tuh, bakal ngasih bonus magic damage. Nah, selanjutnya untuk skill 1. Skill 1-nya ini bakal melempar bola sebanyak 3 kali, dan ini bisa ditahan tuh. Jadi kita nggak perlu mencet ngarang-ngarang berkali-kali, jadi cukup ditahan aja sambil diarahin. Kayak gini. Nah, untuk pakai skill 1-nya itu dia bakal pakai stack yang warna putih di bawah HP-nya ini cuy, dan maksimal itu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan kita harus nungguin rage atau energi yang warna merahnya ini penuh, baru stacknya ini bakal keisi. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Gua habisin lagi. Dan kita tungguin sampai penuh. Dia bakal langsung ngisi 3. Jadi bukan ngisi satu-satu cuy. Nah, langsung keisi 3. Nah, selanjutnya untuk skill 2. Skill 2 ini bakal ningkatin movement speed kayak gini nih. Dan kalau durasinya habis, dia cuma gitu doang. Ini beda dengan yang di KOG. Kalau di KOG dia di akhir bakal ngedash. Nah, cuman di sini setelah kita pakai skill 2, kita bisa pencet skill 2 sekali lagi untuk ngedash kayak gini nih. Nah, dan kalau seandainya kena musuh, musuhnya bakal kena stun. Nah, jadi di sini gue bisa main-main dulu. Gue skill 2 dan musuhnya bakal kena stun kalau seandainya nabrak musuh. Dan ini bisa kena lebih dari 1, bisa kena creep juga, dan creepnya juga bakal kena stun. Nah, kemudian skill 2-nya ini bisa digunakan untuk nembus dinding nih. Nah, itu dia. Bentar. Tuh, bisa buat nembus dinding. Dan dashnya lumayan jauh sih ya. Tuh. Nah, kemudian pas kita pakai skill 2, ini kita tetap bisa nge-basic attack ya. Tuh. Dan basic attack kita tetap physical damage ya, nggak magic damage, soalnya musuh nggak ada tanda di atas kepalanya. Nah, pas kita pakai skill 2, skill satunya bakal berubah jadi kayak gini nih. Jadi dia bakal pakai lock target, beda banget dengan yang biasa. Kalau yang biasa ini kayak bebas gitu kan. Nah, kalau seandainya pas pakai skill 2, ini dia lock target cuy. Dan ternyata skill satunya ini nggak pakai stack lagi cuy. Nah, ini gue coba habisin stack dulu ya. Ini kita bakal tetap bisa pakai skill 1 pas lagi terbang nih. Tuh. Jadi dia nggak butuh stack ya. Nah, cuman masalahnya di sini pas kita pakai skill 2, skill satunya ini cuma bisa dipakai sekali doang, karena cooldownnya itu lumayan lama cuy, 7 detik tuh tadi. Coba lagi ya, terbang skill 1, musuhnya kena efek knockback dan tetap ngasih tanda ke musuh ya. Jadi kemungkinan kombonya ini adalah kita pakai skill 1 dulu, basic attack terus biar ngasih bonus magic damage, skill 2, skill 1 knockback, basic attack lagi, skill 2 buat nge-stun, dan basic attack lagi. Jadi dia mainnya itu skill basic attack, skill basic attack, ya gitulah ya, buat memanfaatin pasifnya cuy. Nah, selanjutnya untuk skill 3. Skill 3 ini sama dengan skill 1, tapi cuma sekali doang, dan jaraknya ini lumayan jauh nih. Kira-kira segini lah ya. Dan kalau seandainya dipakai, ini damage-nya gede banget cuy. Coba ya. Nah, cuman ada delay-nya sedikit. Aku matiin cooldown-nya. Itu juga lingkarannya juga gede banget loh. Itu barusan damage-nya lebih dari 1000 ya. Ini damage-nya nggak cuma sekali doang ya, tapi setelah meledak sekali juga bakal ada kayak efek berikutnya cuy. Tuh kan misalnya tuh damage-nya banyak banget. Jadi kayak ada efek bak-bakarnya lah. Nah, itu dia. Dan di sini item gue cuman ginian ya. Coba sekarang kita full item deh. Ini full item default ya. Berapa nih?
Setengah darah ada nggak? Oh, nggak nyampe sih setengah darah ya. Sekarang kita coba kasih item juga ke Mina. Item Minanya ya boleh lah ya. Nah tuh damage-nya kecil banget ya. Kalau ke 10 tadi gue coba bisa 2000 loh. Oke, sekitar 1700-an, tapi sisanya masih ada kayak bakar-bakarnya lah. Dan bakar-bakarnya lumayan sakit sih. Sekitar 300-an dan itu banyak. Tuh, banyak banget loh. Sekarang kita coba skill 2. Kita bisa pakai ulti. Oke, bisa ya pakai ulti ya. Cuman ya nggak ada efeknya sih, sama aja ya. Oke, berarti kombonya fix kayak yang tadi ya. Kita skill 1 dulu berkali-kali. Skill 2 basic attack, basic attack. Skill 1 basic attack lagi buat maksimalin damage. Nah, kira-kira gitulah. Dan untuk ulti menurut gue ini bisa digunakan buat temen yang lagi war kita ulti, atau pas sudah kabur kita ulti juga bisa ya. Dan skill 2 nya juga bisa digunakan buat ngeinisiasi war berarti ya. Skill 2 stun dan bisa kabur ya. Jadi skill 2 kita stun, kemudian kabur sambil bisa pakai skill 1. Soalnya bisa sambil jalan cuy skill satunya. Oke, sekian dulu video dari gue tentang hero baru di Outfitted Server yang kode name-nya adalah Iggy. Untuk nama aslinya gue belum tahu siapa. Dan sampai jumpa di video berikutnya.